Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Ahusagri Home. Pada video kali ini saya mendokumentasikan tentang komboan atau yang bisa disebut peladu. Jadi saya di sini mencari ikan kecil atau anakan dari ikan tawes atau nama latinnya Puntius javanicus. Kalau orang di desa saya namanya ikan putian, tayang bader, tayang bader bang ya, sejenis ikan itulah. Jadi ini kita siapkan timbanya buat naruh si ikan nanti. Nah, seperti ini prosesnya. Jadi setiap tahunnya pasti ada yang namanya komboan atau peladu. Jadi yang sebelumnya itu juga sempat di bulan apa ya, sebelum Desember sebelum Desember ya, pokoknya ini tepatnya tanggal 4 Januari. Jadi ada susulan lagi komboan atau peladu. Jadi kalau musim hujan itu seperti itu di Bengawan Solo. Jadi ini adalah rangkaian peristiwa ketika hujan istilahnya apa ya, rendeng atau musim penghujan, itu selalu membawa material support yang misalkan tanah atau segala macam yang hanyut sampai dengan apa, eceng gondok ya, seperti itu. Sama dengan arus yang sangat besar ya di bawah, terjadi turbulensi, akhirnya si ikan mabok. Nah, ini saya cari ikan yang kecil yang hidup. Jadi nanti saya bawa ke kolam, karena yang sebelumnya alhamdulillah ikannya hidup dan sangat lahap kalau dikasih makan. Jadi pertumbuhannya juga bagus ya. Ini lumayan lah, gratis. Jadi seperti ini saya cara mengambilnya. Kita serok, tapi ini ikannya cukup gesit ya. Jadi ketika diserok itu langsung loncat. Jadi benar-benar ikan langsung dari alam ya, seperti itu, sangat gesit. Jadi sebagian yang cari ikan itu menggunakan alatnya, itu ada yang pakai semacam tombak atau yang disebut di sini itu sengkap. Jadi kayak trisula gitu ya. Terus sama ada gagang kayu sekitar 4 meter 5 meter gitu, jadi panjang. Jadi objeknya itu ikan yang mengapung kemudian ditikam, kayak apa, dilempar gitu, seperti itu. Cuma di sini saya nggak bisa menampilkan video seperti itu, karena yang mau video cuma si tripodnya. Jadi saya nggak bisa bawa kemana-mana, dan saya fokus nyari ikan ini. Jadi saya standby kan di depan pas ini, di atas di apa ya, kayak pematangnya. Jadi di atas sungai ini ada semacam kayak pematang, saya taruh di situ. Saya berikan standby, kamera on, dan ini seperti ini. Yang di sebelah saya ini teman para pencari ikan. Jadi yang ada di Bengawan Solo ini biasanya kalau komboan ini atau peladu ini, ikan yang muncul itu ikan nila, kemudian sejenis karper, atau orang sini bilang tuh arengan, kan yang warnanya hitam.
kemudian keting. Ada jenis keting juga banyak, ada yang keting garingan, keting lundu, dan macam-macam lah. Kemudian ada juga jenis jambal ya, patin juga ada. Kemudian ada ikan sili, terus belut, kadang juga ada belut. Kemudian ada yang mirip belut tapi bukan belut sih, agak pendekan, namanya janjan. Giginya bergerigi, giginya itu kayak monster tepatnya, warnanya coklat-coklat merah gitu, itu namanya janjan. Itu era dulu banyak, sekarang mulai nggak ada. Kemudian ada juga ikan blodok apa yang dagingnya itu mirip kerapu. Ada yang bilang di sini tuh ikan bloso. Itu biasanya ukurannya agak lumayan gede, segagang cangkul, rata-rata segitu. Jadi inilah proses mencari benih ikan. Tapi kalau yang ini agak lumayan gede ya, jadi ada yang ukuran sejempol, 2 jari, bahkan ada yang udah lumayan gede, 3 jari. Jadi lumayan besar ya. Jadi kalau misalkan nanti taruh kolam, untuk proses nanti besarnya cukup cepat karena si ikan sudah ukuran segitu. Jadi kita seser, kita masukkan. Kenapa kok saya tutup pakai jaring seser itu? Timbanya karena ikannya selalu loncat, saking gesitnya ikan. Jadi saya tutup, kalau nggak gitu percuma saya dapat nyeser-nyeser tapi lepas juga karena loncat. Jadi kalau di Bengawan Solo itu serentak ya, jadi dari ujung mulai dari Solo, kalau musim peladu kayak gini, Komboan ini, apalagi tiap bendungan ya pasti rame orang. Jadi teman-teman itu ketika pas musim hujan kayak gini selalu cari info peladu atau Komboan. Jadi lihat di komunitas peladu ya, jadi ada infonya, Komboannya sudah nyampe daerah sini. Nah kalau di tempat saya ini kan daerah Gresik di Kecamatan Dukun. Jadi ketika info itu peladu sudah nyampe di Bengawan Bojonegoro, nah kita harus siap-siap sekitar 16 jam. Kita standby, nanti ketika mendekati 16 jam itu kita ke Bengawan atau ke tempat lokasi untuk melihat kondisi perubahan si air. Bahkan ada tandanya, kalau dulu itu ada tanda yang namanya kroyo-kroyo, itu kayak yuyu atau kepiting kecil yang itu naik semua, tandanya seperti itu. Kemudian mulai muncul udang kecil atau yang disebut cakung kalau orang sini, udang kecil, cakung atau udang galayang kecil biasanya itu. Kemudian muncul ke permukaan ikan kecil. Tapi biasanya ketika awal Komboan itu yang pertama kali jenis organisme yang di sini di Bengawan Solo ini adalah jenis udang galayang gede yang capitnya biru. Nah itu awal ketika yang pertama kali mabok itu jenis udang gala itu. Jadi mereka yang paham benar jadi siap-siap, karena cukup enak kalau dapat udang gala yang gede yang ukuran sekilo isi 3 gitu kan, menggiurkan. Jadi seperti itu. Nah ini hasil dari tangkapan tadi. Kenapa saya kasih daun pisang kering,
karena masih aja tetap loncat, dan itu biar nah itu ada yang loncat supaya si ikan tenang dan nggak kena panas, jadi nggak gampang teler si ikan. Nah, ini saya bawa ke kolam, nanti saya taruh. Lumayan, ini kan benih gratis ya, jadi mau nggak mau ya seperti ini, gratis kok minta selamat ya, kayak gini harus susah payah nyarinya, juga tenaga juga, tapi ada kepuasan tersendiri karena yang seperti ini nggak ada tiap hari, hanya setahun sekali di musim penghujan. Nah, ini kita ambil daun keringnya. Nah, sudah ada yang teler tuh. Kadang kita, saya nggak membawa aerator, jadi kondisinya ya apa adanya. Jadi syukur-syukur ada yang hidup ya, alhamdulillah. Mati ya nanti kita buat baby fish goreng crispy karena ukurannya masih kecil. Jadi biar gak mubadir, kita manfaatkan baby fish. Jadi yang mati nanti bisa buat santapan. Nah, ini kondisi si ikan, dan lumayan banyak dapatnya. Nah, nanti kita sortir yang mati kita ambilin, yang hidup kita lepas. Ini saya kira lebih dari 20 ekor lebih ya, jadi lumayan banyak. Nanti saya coba hitung. Nah, ini berapa? 4 ekor, 4 pas berapa lagi, 5, jadi 9. Nah, tadi yang mati 1, jadi berapa tadi yang hidup? 8. Jadi yang 8. Nah, kita ambil lagi berapa itu, tambah 3, tambah lagi 3, berarti 6 tambah 8 14. Nah, ini 16 20. Nah, segitu aja 20. Jadi nah, ini tambah lagi 3 23, kita termasuk lumayan banyak ya. Tambah lagi berapa itu, 5 28, ya kan. Nah, tambah 4 32, nah, tambah 3 35, berapa itu, hanya kan 5 ekor 40. Jadi hasilnya cukup lumayan banyak ya, karena gratis, jadi harus momen yang cukup lumayan tiap tahunnya untuk nyari benih ikan gratis di Bengawan Solo. Jadi tidak usah dihitung, jadi lebih dari 40 ekor. Nah, ini saja sudah 50-an ya. Jadi, seperti ini kalau di musim penghujan, khususnya di desa yang dilintasi Sungai Bengawan Solo. Jadi seperti ini. Mungkin kalau di Pulau Kalimantan ya, di sungai-sungai gitu, mungkin ikannya lebih gede ya, seru ya. Karena dilihat dari tempatnya itu rawa-rawa, kemudian ikannya pun ikan yang lama bertahun-tahun. Mungkin kalau ada peristiwa kayak ini, kayak peladu, mungkin ikannya lebih gede-gede ya, seru kayaknya. Jadi inilah aktivitas di musim hujan, peristiwa komboan atau peladu. Jadi terima kasih sudah menontonnya, dan
Jangan lupa klik subscribe, share, atau komen.